Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Kata nerimo adalah kata yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti menerima. Namun kata ini bukan sekedar menerima secara legowo atau secara lapang dada, namun memiliki arti filosofi yang sangat dalam, yaitu menerima dengan tulus, ikhlas apapun yang sudah diberikan oleh Tuhan. Filosofi nerimo adalah mengajak kita sebagai manusia tetap ikhlas menerima apa yang Tuhan berikan, sehingga membuat hati merasa tenang. Hidup yang nerimo adalah hidup sederhana, selalu merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Hidup yang tidak neko-neko. Lalu bagaimana kita memahami nerimo dalam konteks iman percaya kita? Firman Tuhan hari ini berkata, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Mazmur 55 ayat 23. Hidup ini memang dipenuhi dengan kekhawatiran, dan dari kekhawatiran menimbulkan stres atau ketertekanan batin dan pikiran. Kekhawatiran terjadi karena kita memikirkan apa yang tidak ada atau sesuatu yang belum terjadi. Kekhawatiran itulah yang membuat kita tidak bisa melihat berkat Tuhan yang sudah ada, membuat kita tidak bisa menerima dan mensyukuri apa yang ada, bahkan selalu merasa kurang dan kurang. Kekhawatiran adalah beban yang sering menekan dan menghimpit kita. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, mengajar kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, yaitu dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam kuasa kedaulatan Tuhan. Di dalam anugerahnya, Tuhan selalu memelihara kita sesuai dengan rancangan dan kehendaknya. Ketika kita tahu kepada siapa kita percaya, yaitu Tuhan yang berdaulat, maka kita dapat menjadi tenang di dalam menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita hadapi, khususnya kesulitan atau pergumulan, semua itu tidak akan melebihi kemampuan dan kapasitas kita, sebab Tuhan memberi kekuatan untuk kita dapat melaluinya. Dalam iman kita bisa belajar untuk nerimo atau menerima apapun, namun bukan berarti menjadikan kita menjadi pasif, melainkan aktif dalam melihat semua yang kita alami dalam perspektif Tuhan. Nerimo bukan membuat kita menyerah, menerima nasib seperti yang dipikirkan beberapa orang, melainkan tetap tegar dan bersyukur bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang mengerti dan memahami pergumulan dan kesulitan. Nerimo harus dipahami bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Ia lebih tahu apa yang baik bagi kita, bahwa kasih-Nya sungguh dapat memahami kepedihan dan ketidakberdayaan kita. Nerimo itu kita sungguh-sungguh bersandar dan percaya pada pemeliharaan dan janji-Nya. Kebersandaran kita kepada Tuhan seharusnya bukan didasarkan pada pemberian-pemberian secara fisik atau materi saja, melainkan kepada siapa kita percaya, yaitu Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita, Tuhan yang berdaulat atas segenap ciptaannya. Jika kita mengandalkan Tuhan hanya sebatas barang atau materi, itu terlalu dangkal untuk melihat Tuhan yang sesungguhnya maha besar dan maha kuasa. Kita harus tahu persis di mana hati dan jiwa kita tertambat pada hari ini. Jika kita tertambat pada dunia, materi, maka kita akan menjadi khawatir dan kecewa. Namun ketika kita menambatkan jiwa kita kepada Tuhan, kita dapat memperoleh ketenangan. Bukankah Tuhan Yesus berkata, "Aku senantiasa menyertai kamu"? Ya, Kristus adalah jawaban atas segala kekhawatiran yang menjadi beban dalam hidup kita. Kristus yang sudah pernah datang ke dunia, Ia sangat mengerti
dan memahami pergumulan dan kekhawatiran yang sedang kita alami. Nerimo mengajar kita untuk terus fokus memandang kepada Kristus. Tuhan lebih besar daripada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan akan menopang kita. Dia tidak akan membiarkan kita terjerembab dalam lubang keputusasaan. Dalam nerimo, kita percaya bahwa Tuhan dan akan menyatakan kuasa-Nya untuk menjadi kekuatan dan penopang hidup kita, baik secara mental, emosional, serta spiritual. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, terima kasih kami kembali diingatkan untuk belajar melihat segala kuasa, kedaulatan, kehendak-Mu atas hidup kami. Supaya kami belajar melihat rancangan-Mu selalu indah bagi kami. Tatkala kami mulai putus asa, sedih, biarlah kami boleh kembali melihat bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami belajar nerimo, bukan kami kemudian menerima nasib, tetapi sesungguhnya semakin mengandalkan kepadamu bahwa Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Tolong ya Tuhan, ajar kepada kami bersyukur dengan apa yang sudah Engkau beri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Nerimo bukan membuat kita kemudian merenungi nasib yang terjadi pada kita. Namun nerimo mengajarkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Sebab Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Mari kita sandarkan hidup kita kepadanya. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.